Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Adila Kamalia. Saya dari Prodi PIAUD kelas 2B, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Saya di sini akan membuat tugas untuk memenuhi penilaian akhir semester dari Bapak Muhammad Zian Naufal MPD. Untuk tugasnya yaitu sejarah peradaban Islam. Oke, baik. Jadi di sini saya mau memberikan tutorial bercerita untuk anak-anak PAUD, ya, anak-anak pendidikan usia dini agar mudah disimak dan mudah dimengerti. Baik, ikuti terus videonya, tonton sampai akhir ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Masih semangat nggak nih hari ini? Boleh kalau masih semangat kita berdiri sama-sama yuk. Kita tepuk semangat dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, luar biasa sekali ya semangatnya hari ini. Boleh silahkan duduk kembali adik-adik. Oke, gimana hari ini pada sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hebat ya. Ada yang tahu nggak ibu hari ini mau ngapain? Iya, hari ini ibu mau bercerita ya anak soleh ya. Bercerita tentang perkembangan sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Bani Abbasiyah. Jadi adik-adik mohon disimak baik-baik ya ceritanya ya. Oke, kita mulai saja videonya. Adik-adik nanti bisa tonton langsung ke proyektornya ya. Adik-adik jangan berisik oke kalau sudah mulai videonya. Oke, ibu mulai ya videonya. Selamat menonton sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Pada masanya, Kekhalifahan Abbasiyah berkembang pesat dan menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah, yakni kekuasaan Islam bertambah luas dengan pusat pemerintahannya di Baghdad, perluasan kekuasaan, dan pengaruh Islam bergerak ke wilayah Timur Asia Tengah, Hindia, dan perbatasan Cina. Sikap politik Daulah Abbasiyah berbeda dengan Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Abbasiyah pemegang kekuasaan lebih merata, bukan hanya dipegang oleh bangsa Arab, tetapi lebih demokratis. Masyarakat dibagi atas dua kelompok, yaitu kelompok khusus dan kelompok umum. Kelompok umum terdiri dari seniman, ulama, fuqaha, pujangga, saudagar, pengusaha, kaum buruh, dan para petani. Sedangkan kelompok khusus terdiri dari khalifah, keluarga khalifah, pembesar negara, bangsawan, dan petugas negara. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, para khalifah banyak mendukung perkembangan tersebut. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju yang diawali dengan penerjemahan naskah asing, terutama yang berbahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Pendirian pusat pengembangan ilmu dan perpustakaan, serta terbentuknya mazhab ilmu pengetahuan dan keagamaan sebagai buah dari kebebasan berpikir. Dinasti Abbasiyah merupakan dinasti Islam yang paling berhasil dalam mengembangkan peradaban Islam. Para ahli sejarah tidak meragukan hasil kerja para pakar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah dalam memajukan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim,
atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah, yang merupakan khalifah pertama pada dinasti ini. Gelar As-Saffah yang diberikan kepada Abdul Abbas As-Saffah memiliki arti penumpah atau peminum darah. Kekuasaan Bani Abbasiyah melewati rentang waktu yang sangat panjang, yaitu memerintah selama 5 abad, yang dimulai dari tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Berdirinya pemerintahan ini dianggap sebagai kemenangan pemikiran yang pernah dikumandangkan oleh Bani Hashim setelah meninggalnya Rasulullah dengan mengatakan bahwa yang berhak berkuasa adalah keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Kelahiran Bani Abbasiyah erat kaitannya dengan gerakan oposisi yang dilancarkan oleh golongan Syiah terhadap pemerintahan Bani Umayyah. Golongan Syiah selama pemerintahan Bani Umayyah merasa tertekan dan tersingkir karena kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini bergejolak sejak pembunuhan terhadap Husain bin Ali dan pengikutnya di Karbala. Gerakan oposisi terhadap Bani Umayyah di kalangan orang Syiah dipimpin oleh Muhammad bin Ali, ia telah dibayat oleh orang-orang Syiah sebagai imam. Tujuan utama dari perjuangan Muhammad bin Ali untuk merebut kekuasaan dan jabatan khalifah dari tangan Bani Umayyah disebabkan karena menurut keyakinan orang Syiah, keturunan Bani Umayyah tidak berhak menjadi imam atau khalifah, yang berhak adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib, sedangkan Bani Umayyah bukan berasal dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Pada awalnya, golongan ini memakai nama Bani Hashim, dan belum menonjolkan nama Syiah atau Bani Abbas, yang tujuannya adalah untuk mencari dukungan masyarakat. Bani Hashim yang tergabung dalam gerakan ini adalah keturunan Ali bin Abi Thalib dan Abbas bin Abdul Muthalib. Keturunan ini bekerja sama untuk menghancurkan Bani Umayyah. Strategi yang digunakan untuk menghancurkan Bani Umayyah ada 2 tahap. Yang pertama, gerakan secara rahasia. Propaganda Abbasiyah dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang sebagai gerakan rahasia, akan tetapi Imam Ibrahim pemimpin Abbasiyah yang berkeinginan mendirikan kekuasaan Abbasiyah, gerakannya diketahui oleh Khalifah Umayyah terakhir, yaitu Marwan bin Muhammad. Ibrahim akhirnya tertangkap oleh pasukan dinasti Umayyah dan dipenjarakan di Haran, sebelum akhirnya dieksekusi. Ia mewasiatkan kepada adiknya Abdul Abbas untuk menggantikan kedudukannya ketika mengetahui akan dieksekusi dan memerintahkan untuk pindah ke Kufah. Yang kedua, tahap terang-terangan dan terbuka secara umum. Tahap ini dimulai setelah terungkap surat rahasia Ibrahim bin Muhammad yang ditujukan kepada Abu Musa al-Khurasani agar membunuh setiap orang yang berbahasa Arab di Khurasan. Setelah Khalifah Marwan bin Muhammad mengetahui isi surat rahasia tersebut, ia menangkap Ibrahim bin Muhammad dan membunuhnya. Setelah kejadian itu, pimpinan gerakan oposisi dipegang oleh Abdul Abbas As-Saffah, saudara Ibrahim bin Muhammad. Abdul Abbas sangat beruntung, karena pada masa kekuasaannya, pemerintahan Marwan bin Muhammad telah mulai melemah, dan sebaliknya gerakan oposisi semakin mendapat dukungan dari rakyat dan bertambah luas pengaruhnya. Keadaan ini semakin mendorong semangat Abdul Abbas untuk menggulingkan Khalifah Marwan bin Muhammad dari jabatannya. Sehingga Abdul Abbas mengutus pamannya Abdullah bin Ali untuk menumpas pasukan Marwan bin Muhammad. Pertempuran terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalifah Marwan bin Muhammad dengan pasukan Abdullah bin Ali di tepi sungai Al-Zab Al-Sagir di Iran. Marwan bin Muhammad terdesak dan melarikan diri ke Mosul, kemudian ke Palestina, Yordania, dan terakhir di Mesir. Abdullah bin Ali terus mengejar pasukan Marwan bin Muhammad sampai ke Mesir, dan akhirnya terjadi pertempuran di sana. Marwan bin Muhammad pun akhirnya tewas karena pasukannya sudah sangat lemah, yaitu pada tanggal 27 Zulhijjah tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, Abdul Abbas As-Saffah diangkat dan dibayat menjadi khalifah. Dalam pidato pembayatan tersebut, ia mengatakan saya berharap semoga pemerintahan kami akan mendatangkan kebaikan dan kedamaian pada kalian. Wahai penduduk Kufah, bukan intimidasi, kezaliman, malapetaka, dan sebagainya. Keberhasilan kami beserta Ahlul Bait adalah berkat pertolongan Allah. Wahai penduduk Kufah, kalian adalah tumpuan kasih sayang kami, kalian tidak pernah berubah dalam pandangan kami, walaupun penguasa yang zalim telah menekan dan menganiaya kalian.
Kalian telah dipertemukan oleh Allah dengan Bani Abbas, maka jadilah kalian orang-orang yang berbahagia dan yang paling kami muliakan, dan ketahuilah, wahai penduduk Kufah, saya adalah Al-Safah. Setelah Abdul Abbas resmi menjadi khalifah, ia tidak lagi mengambil Damaskus sebagai pusat pemerintahan, tetapi ia memilih Kufah sebagai pusat pemerintahannya dengan beberapa pertimbangan, yakni para pendukung Bani Umayyah masih banyak yang tinggal di Damaskus, kota Kufah jauh dari Persia, walaupun orang-orang Persia merupakan tulang punggung Bani Abbas dalam menggulingkan Bani Umayyah, kota Damaskus terlalu dekat dengan wilayah kerajaan Bizantium yang merupakan ancaman bagi pemerintahannya. Akan tetapi pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur tahun 754–775 Masehi, dibangun kota Baghdad sebagai ibu kota dinasti Bani Abbas yang baru. Selama dinasti Bani Abbasiyah berdiri, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Berdasarkan pola pemerintahan itu, para sejarawan biasanya membagi kekuasaan Bani Abbasiyah pada 4 periode, yaitu masa Abbasiyah 1 sampai Abbasiyah 4, dengan periode tahun 232 sampai 656 Hijriah atau 847 sampai 1258 Masehi. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah merupakan orang-orang yang kuat, dan menjadi pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini, Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok dinasti Abbasiyah dengan dinasti Umayyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786–809 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun tahun 813–833 Masehi. Ketika Al-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin, walaupun terjadi pemberontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara sampai ke India. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak Bani Umayyah, maupun sebagai bahasa pengetahuan. Selain itu juga ada dua hal yang tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan, yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa bangsa lain yang telah lebih dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah, bangsa-bangsa non-Arab banyak yang masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif dan berfungsi dengan baik. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam. Pengaruh Persia sangat kuat dalam bidang ilmu pengetahuan, banyak berjasa dalam perkembangan ilmu, filsafat, dan sastra. Pengaruh India terlihat dari bidang kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Sedangkan pengaruh Yunani terlihat dari terjemahan-terjemahan di berbagai bidang ilmu, terutama filsafat. Gerakan penerjemahan berlangsung selama 3 fase. Fase pertama, pada masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun al-Rasyid. Pada fase ini, yang banyak diterjemah adalah buku-buku di bidang ilmu astronomi dan mantik. Fase kedua, terjadi pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 300 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemah adalah bidang filsafat dan kedokteran. Dan pada fase ketiga, berlangsung setelah tahun 300 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya, bidang-bidang ilmu yang diterjemahkan semakin meluas. Pada zaman Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786–809 Hijriah adalah zaman yang gemilang bagi Islam. Pada zaman ini, kota Baghdad mencapai puncak kemegahannya yang belum pernah dicapai sebelumnya. Harun sangat cinta kepada sastrawan, ulama, filosof yang datang dari segala penjuru ke Baghdad. Salah satu pendukung utama tumbuh pesatnya ilmu pengetahuan tersebut adalah didirikannya pabrik kertas di Baghdad.
Orang Islam pada awalnya membawa kertas dari Tiongkok, usaha pembuatan kertas erat kaitannya dengan perkembangan Universitas Islam. Pabrik kertas ini memicu pesatnya penyalinan dan pembuatan naskah-naskah, yang pada masa itu seluruh buku ditulis tangan. Ilmu cetak muncul pada tahun 1450 Masehi, yang ditemukan oleh gubernur di Jerman. Di kota-kota besar Islam, muncul toko-toko buku yang sekaligus juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pengajaran non-formal. Popularitas Bani Abbasiyah ini juga ditandai dengan kekayaan yang dimanfaatkan oleh Khalifah Al-Rashid untuk keperluan sosial seperti rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa Bani Abbas, telah ada sekitar 800 orang dokter. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, serta kesusastraan berada pada zaman keemasannya. Pada zaman inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Adapun ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah yakni ilmu kedokteran, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu matematika, ilmu farmasi, dan masih banyak lagi ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah berkuasa. Hal ini terlihat bahwa ketika Khalifah Al-Mustansir tahun 1226 sampai tahun 1242 Masehi memerintah, ia mendirikan Universitas Mustansiriyah di Baghdad yang dapat dibanggakan, karena telah mampu melampaui universitas di Eropa. Mereka mempunyai fakultas-fakultas yang sempurna, maha guru digaji berdasarkan banyak mahasiswa yang terdapat dalam fakultasnya. Setiap mahasiswa dan maha guru mendapatkan 1 dinar emas setiap bulannya, dan rata-rata setiap fakultas tidak ada yang kurang dari 3.000 mahasiswa di dalamnya. Di universitas ini terdapat sebuah perpustakaan besar, dan di samping universitas juga dibangun sebuah rumah sakit sebagai sarana fasilitas kesehatan. Hal inilah yang menyebabkan berbagai universitas di Eropa mengambil contoh pada Universitas Mustansiriyah tersebut. Setelah berkuasa dengan cukup lama, pemerintahan dinasti Abbasiyah pun mengalami kemunduran. Kemunduran ini disebabkan oleh beberapa faktor, yakni persaingan antar bangsa, melemahnya sistem ekonomi, adanya konflik keagamaan, terjadinya perang salib, dan serangan dari bangsa Mongol. Banyak pula faktor lain yang mempengaruhinya karena kurangnya perhatian pada persoalan politik, seperti pemisahan diri Afrika Utara untuk membentuk pemerintahan merdeka yang bernama Kekhalifahan Fatimiyah. Para gubernur di berbagai provinsi seperti dinasti Samaniyah mulai bertindak lebih bebas, dan para jenderal Turki di pasukan Abbasiyah juga semakin lama semakin sulit dikendalikan oleh para khalifah. Kesulitan komunikasi antara pusat pemerintahan sulit dilakukan pada masa itu, karena wilayah kekuasaan yang sangat luas, bahkan tingkat kepercayaan antara penguasa dan para pelaksana pemerintahan sangat rendah. Begitu juga keuangan negara yang sulit, karena negara perlu mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk angkatan militer bersenjata. Pemisahan wilayah pun mulai terjadi, sebagian besar karena perbedaan cara mengelola daerah kekuasaan yang berbeda dengan Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, wilayah kekuasaannya tetap sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Tetapi pada masa pemerintahan Abbasiyah, kekuasaan mereka tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali sebagian kecil di Mesir. Dalam kenyataannya banyak wilayah berada dalam kekuasaan khalifah hanya dalam bentuk pengiriman upeti pajak dari gubernurnya masing-masing. Pada saat kekhalifahan Abbasiyah mulai menunjukkan kemunduran, provinsi-provinsi tersebut mulai melepaskan diri dan tidak lagi membayar pajak, bahkan berusaha menguasai kekhalifahan itu sendiri. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah ialah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ia adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada awalnya, Hulagu Khan mengirim suatu tawaran kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir, yaitu Al-Mutashim Billah untuk bekerja sama menghancurkan gerakan assassin. Tawaran tersebut tidak dipenuhi oleh Khalifah, sehingga timbullah kemarahan dari pihak Hulagu Khan. Pada bulan September tahun 1257 Masehi,
Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Khurasan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada Khalifah untuk menyerah, tetapi Khalifah tidak mau menyerah, dan pada tanggal 17 Januari tahun 1258 Masehi, tentara Mongol melakukan penyerangan. Pada waktu penghancuran kota Baghdad, Khalifah dan keluarganya dibunuh di suatu daerah wilayah Baghdad, sehingga berakhirlah pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah. Penaklukan itu hanya membutuhkan beberapa hari saja. Tentara Mongol tidak hanya menghancurkan kota Baghdad, tetapi mereka juga menghancurkan peradaban umat Islam yang berupa buku-buku yang terkumpul di Baitul Hikmah hasil karya umat Islam yang tak ternilai harganya. Buku-buku itu dibakar dan dibuang ke Sungai Tigris, sehingga berubah warna air sungai tersebut dari yang jernih menjadi hitam kelam karena lunturan air tinta dari buku-buku tersebut. Berakhirnya kekhalifahan Abbasiyah juga menciptakan sejarah terjadinya Perang Uhud, dan menjadikan kekuasaan bercampur tangan serta menimbulkan berbagai perang seperti dalam sejarah Perang Badar. Oke teman-teman, itu tadi cerita peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana adik-adik? Sudah selesai nonton videonya? Gimana? Seru nggak ceritanya? Seru dong pastinya. Boleh adik-adik, barangkali ada yang mau ditanyain atau adik-adik masih kurang paham. Apa sih Ibu perkembangan Daulah Bani Abbasiyah atau apa boleh adik-adik tanyakan sama Ibu ya. Oke. Oke, jadi intinya Ibu mau sedikit menjelaskan ya. Ibu mau sedikit menjelaskan secara singkat video yang tadi adik-adik sudah tonton ya. Oke, baik. Jadi pada masa Abbasiyah adalah puncak kemajuan peradaban Islam dalam ilmu, budaya, dan ekonomi, tapi akhirnya runtuh karena konflik dan serangan dari luar. Ya, jadi kasihan banget ya, padahal waktu itu Islam tuh sudah sangat maju, sudah sangat hebat ya, udah sangat luar biasa, tapi sayangnya harus runtuh karena konflik dan serangan dari luar. Ya, oke, baik. Udah paham kan adik-adik? Udah paham? Oke. Terima kasih banyak ya adik-adik ya yang sudah ikut tertib menonton, yang sudah perhatiin videonya dari awal sampai akhir. Adik-adik sudah nggak ngantuk. Luar biasa banget ya. Oke, baik Ibu tutup dulu ya sayang ya sekolah hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.